Bagaimana dengan wanita yang ingin kawin dengan bidadari bidadara kalau nanti di sorga? Soma ditanya, kalau laki-laki masuk surga dikasih bidadari 7 orang, bagaimana dengan wanita? Apakah dapat 7 pangeran? Wanita yang terlintas di pikirannya ingin dapat 7 pangeran tak masuk surga. Kalau ada ibu berpikir akan masuk surga lalu punya suami 7, itu dijamin tak masuk surga. Kenapa laki-laki selalu disebut punya banyak bidadari? Beda laki-laki dengan perempuan. Laki-laki itu poli, sedangkan perempuan itu mono. Mono itu artinya satu, sedangkan laki-laki itu poli. Poliklinik, banyak klinik. Politeknik, banyak teknik. Poligami, perempuan kalau dia sudah cinta satu-satu itulah sampai mati. Kalau ada perempuan cintanya berbagi 2, itu perempuan error. Kalau laki-laki tidak, laki-laki itu dia bisa membagi cintanya kepada unlimited edition. Tapi Allah mengharamkan lebih. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Tapi ayat itu jangan dipotong. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau tak sanggup bersikap. Kalau laki-laki masuk surga dikasih bidadari 7 orang. hadis tentang 72 bidadari merupakan bagian dari keyakinan Islam bahwa setiap muslim akan mendapatkan 72 bidadari sebagai balasan atas amal solehnya. Dalil hadis tentang bidadari bahwa mayoritas pendapat ulama mengarah pada pemahaman bahwa setiap penghuni surga, terutama para syuhada, akan mendapat 72 bidadari. Ini, kalau tadi Somad bilang 7. Bukan 7 Somad, 72. Kenapa kamu malu untuk menyebutkan jumlah yang sudah disepakati oleh para ulama? Dalam Al-Quran, itu dikatakan dalam surat Ar-Rahman ayat 70, di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Ini gambarannya memiliki paras cantik, tubuh yang molek, keindahannya tidak pernah ditemui sebelumnya di dunia. Bidadari khusus dibuat untuk melayani laki-laki yang menjadi penghuni surga. Tetapi ketika ditanya, ada seorang Ustazah Laila, nanti akan disiapkan bagi wanita yang taat 72 pangeran. Jadi terus tidur dengan pangeran itu. Ini lawan dari Somad ini. Kalau Somad itu asal ngomong dan tanpa dalil yang dipakai. Jadi Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid, Aisyah nanti akan menikmati juga dengan bidadara, pangeran-pangeran. Bidadari surga disiapkan bagi hamba yang beriman dan beramal soleh. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, setiap orang di antara ahli surga beristrikan 2 bidadari yang masing-masing memiliki 70 perhiasan. Kecantikan bidadari surga tersebut begitu sempurna. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi mengatakan kerudung yang menutupi kepala bidadari surga jauh lebih baik dari dunia dan seisinya. Bagi orang yang mati syahid kelak, ia akan dinikahkan dengan 72 bidadari surga. Seperti apa gambarannya? Untuk mengetahuinya, simak penjelasan yang sering saya sampaikan. Hadiah 72 bidadari surga, janji Allah yang mengatakan bahwa para syuhada akan dinikahkan dengan 72 bidadari surga benar. Ini juga yang menjadi latar belakang ketika Amrozi
Imam Samudra ketika didor palanya pecah, dia tersenyum. Aku sedang dinanti oleh 72 bidadari, katanya. Jadi mereka ini terganggu pikirannya dan berani melakukan ancaman-ancaman serius terhadap bangsa lain, itu karena ingin 72 bidadari. Ataupun kenapa Donditan, Kainama, Agustan, mereka ini begitu getolnya memperjuangkan agamanya karena janji 72 bidadari. Jadi bohong kalau dia itu berjuang tulus tanpa meyakini akan bertemu dengan 72 bidadari. Tidak mungkin. Nggak mungkin mereka juga kembali ke Kristen. Karena janji bidadari ini adalah alam bawah sadar yang mengendalikan setiap orang yang mengaku Muslim. Sehingga dia melakukan apa saja. Termasuk mereka-mereka yang merusak gereja, merusak tempat ibadah, yang melarang. Karena hadis Nabi bilang barang siapa yang bisa menghabisi satu Yahudi dan satu Kristen masuk surga, dan dia akan dilayani oleh 72 bidadari yang cantiknya luar biasa. Saking cantiknya, bidadari itu belum pernah nampak di bumi ini. Bau badannya, kasturinya itu bisa dicium dalam jarak 2 mil. Wajahnya, cantiknya, rambutnya bergelombang terurai, alisnya, bibirnya, giginya, susunya menantang. Itu digambarkan oleh Nabi sehingga tidak mungkin orang itu gampang meninggalkan Islam. Kenapa? Karena janji yang dibayangkan sesuatu. Dia bersabda pula, Muhammad, seorang syuhada akan memperoleh 7 kehormatan dari Allah. Ia akan dimaafkan sejak tetesan pertama darahnya. Kepadanya akan diperlihatkan tempatnya di sorga. Ia akan dilindungi dari azab kubur. Ia akan dibebaskan dari azab hari kiamat. Di atas kepalanya akan ditaruh mahkota keagungan, yang sebuah batu mulianya lebih baik daripada dunia ini dengan segala isinya. Ia dinikahkan dengan 72 bidadari, dan ia akan diizinkan untuk memberikan pertolongan syafaat kepada 72 kerabatnya. Tirmizi, Ibnu Majah. Jelas itu ayatnya, hadisnya. Kok Somad ngatain cuma 7? Di mana itu Somad? Main-main. Kamu ini hanya bisa menjawab sambil bercanda-candaan. Nggak boleh bercanda begitu. Kenapa? Karena itu adalah ilmu pengetahuan yang tidak bisa diberikan jawaban kalau bukan seorang ulama. Karena saya ini adalah mantan ulama. Ya bukan mantan, ya saya tambah lama tambah pintar tentang Islam setelah menjadi Kristen ini. Anda tidak bisa mengatakan saya mantan. Saya guru Islam, sejarah Islam, fikih Islam. Kalau bicara tentang kecantikan bidadari surga, Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman, dalam surga itu bidadari yang cantik-cantik, kecantikannya tidak bisa disamakan dengan kecantikan wanita manapun di muka bumi ini. Tetapi untuk mendapatkan itu harus dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bahkan kecantikan bidadari itu nanti akan menyebabkan pandangan suaminya hanya tertuju kepadanya.
hanya melihat dia doang. Suaminya tidak akan melirik ataupun berhasrat kepada bidadari lain selain dirinya. Kemudian hatinya akan dipenuhi oleh cinta yang mendalam terhadapnya. Tetapi masalahnya ini, berdasarkan kata Nabi itu, nanti akan ganti dalam 24 jam itu dengan 72 bidadari. Jadi 24 jam bagi 72, kira-kira satu bidadari itu akan ketemu selama 20 menit atau 18 menit. Kalaupun nanti, kalau Muhammad itu ditambah lagi dengan 23-30 istrinya di dunia ini, jadi 72 tambah 30 sama dengan 102 bidadarinya Muhammad. Karena tambah istrinya kan banyak sekali. Terus apa tugas istri kita yang dari dunia? Dia akan menjadi ratu bidadari. Mau gak kamu jadi ratu bidadari? Ayo, istri siapa yang muslim di sini? Oh, saya gak mau. Kalau saya jadi perempuan, saya gak akan mau jadi ratu bidadari. Saya akan tetap menguasai suami saya. Masa bodoh. Tetapi inilah namanya juga pemahaman, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Silakan kamu masuk surga, saya di neraka saja. Tetapi saya mau hidup toleransi dan damai. Untuk apa percaya dengan ajaran Muhammad? Sedangkan Yesus mengajarkan surga bukan urusan kawin-mawin. Nanti di surga tidak ada perkawinan. Yang ada adalah hidup seperti malaikat, memuji dan melaksanakan seluruh hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan di sana. Hanya Muhammad, Nabi buta huruf itu, yang mengajarkan perkawinan nanti di surga. Hanya satu-satunya Nabi buta huruf di dunia ini adalah Muhammad. Dan matinya belum bangkit-bangkit sampai sekarang. Profesor Dr. Quraisy Shihab mengatakan Muhammad tidak punya jaminan masuk surga. Tetapi anak sekolah minggu kalau ditanya di mana Yesus sekarang, semua berkata Yesus di surga. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di surga, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku ke sana. Aku ke sana supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi menurut iman Kristen, Yesus menyiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, surga. Nah, kalau tempat saya belum siap, saya masih tetap diberi hidup. Sehingga saya ini masih hidup sampai sekarang. Dan Tuhan Yesus berkata kepada saya, karena ilmu saya, penguasaan saya terhadap ajaran Islam, Tuhan masih memberikan kesempatan saya untuk bernapas sampai saya ada di Amerika ini. Karena cara Tuhan yang luar biasa, dan saya tidak pernah menyangka suatu saat saya akan tinggal berada di Amerika ini. Semuanya supaya saya menyiapkan tempat bagi anak-anak saya, keluarga saya, siapapun yang mau datang ke Amerika. Tetapi kalian belum mengangkat tanganmu untuk datang ke sini. Tetapi saya sangat percaya Tuhan Yesus yang menyiapkan dan memberikan kesempatan saya masih hidup karena ilmu dan penguasaan saya tentang ajaran Islam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.